Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita tidak kehilangan sukacita kita maupun semangat kita. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke? Oke, kita langsung masuk saja ke materi berikutnya. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan dua hal yang berbeda. Apa saja perbedaannya? Nah, kita akan bahas. Pertumbuhan merupakan peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup berupa pertambahan ukuran volume, tinggi, dan juga massa. Contohnya, anak remaja memiliki tinggi badan 140. Seiring dengan berjalannya waktu, anak remaja tersebut mengalami perubahan tinggi badan mencapai 160. Nah, ini adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup. Jadi ada pertumbuhan tinggi badan yang terjadi pada anak tersebut. Bagaimana dengan perkembangan? Kalau perkembangan ini merupakan proses menuju tercapainya kedewasaan, ya, proses menuju kedewasaan. Contohnya, pada pria tumbuhnya jenggot, jakun, suara membesar, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau wanita mengalami menstruasi, payudara membesar, dan juga lain sebagainya. Begitupun dengan tumbuhan, dapat menghasilkan bunga, buah, dan juga biji. Nah, kalian bisa lihat di tabel berikut perbedaan antara pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, kalau pertumbuhan seperti yang sudah dijelaskan tadi, pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan juga massa. Sedangkan perkembangan proses menuju kedewasaan. Kemudian pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur. Ya, mungkin kalian bisa mengukur dengan penggaris ataupun alat ukur tumbuhan yaitu auxanometer. Nah, itu bagaimana pertumbuhan ini bisa diukur, artinya bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan ini tidak bisa diukur, bersifat kualitatif. Berikutnya, pertumbuhan ini juga bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali. Sedangkan perkembangan ini bersifat reversible, artinya dapat kembali. Oke, kita masuk di pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Di sini ada tumbuhan dan juga hewan. Tapi kita terlebih dahulu membahas tentang tumbuhan. Pada tumbuhan ada pun tahap-tahapnya. Yang pertama dimulai dari biji. Dari biji kemudian mengalami perkecambahan dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan organ. Nah, di sini kita akan membahas perkecambahan. Oke, kita masuk ke proses perkecambahan. Sebelum masuk ke proses perkecambahan, biji tersebut masih dalam keadaan masa dormansi atau masa inaktif. Perkecambahan diawali dengan proses imbibisi, yaitu peristiwa masuknya air ke dalam biji. Kenapa air harus masuk ke dalam biji? Karena fitohormon, fitohormon ini adalah hormon-hormon pertumbuhan. Nah, hormon-hormon ini yang berada di dalam biji akan aktif bekerja kalau ada air. Tapi jangan kebanyakan airnya, nanti jadi busuk. Biji yang dalam keadaan dorman yang berperan adalah asam absisat. Asam absisat bisa terurai kalau ada air. Nah, air masuk, asam absisat terurai. Asam absisat terurai, maka dormannya berhenti dan hormon-hormon lainnya akan bekerja seperti hormon giberelin, auksin, dan lain-lain. Air yang masuk ke dalam biji ini akan mengaktifkan hormon giberelin. Hormon giberelin ini yang berfungsi untuk membantu proses perkecambahan. Ketika hormon giberelin aktif, hormon ini akan merangsang aleuron untuk mensekresikan enzim. Aleuron itu sendiri merupakan lapisan tipis bagian luar dari endosperma. Nah, enzim yang terdapat di dalam biji adalah enzim
amilase. Kita tahu sendiri bahwa enzim amilase ini adalah enzim yang mampu mengubah zat patih atau cadangan makanan yang ada di endosper menjadi glukosa. Glukosa yang dihasilkan akan diubah menjadi energi. Nah, energi ini yang nantinya akan digunakan biji untuk proses perkecambahan. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagian-bagian dari kecambah. Nah, ini adalah contoh dari biji tanaman dikotil. Kalian bisa lihat pada gambar ada yang namanya radikula. Radikula ini adalah calon akar atau bakal akar. Nah, ketika kita membelahnya, di dalam ada yang namanya plumula. Plumula ini adalah bakal daun. Dan di situ juga ada cadangan makanan di dalam keping biji. Nah, keping biji ini disebut juga dengan kotiledon. Ketika biji mulai berkecambah, akan membentuk yang namanya plumula. Ke arah atas namanya plumula ya. Plumula tadi adalah bakal daun dan juga bakal batang. Sedangkan ke arah bawah ini akan membentuk yang namanya radikula atau calon akar atau bakal akar. Dan juga ada yang namanya testa. Testa ini adalah kulit biji. Oke, selanjutnya ada macam-macam perkecambahan. Macam-macam perkecambahan ini dibedakan atas dua berdasarkan letak kotiledonnya. Yang pertama ada yang namanya epigel. Epigel adalah proses perkecambahan di mana kotiledonnya terangkat ke atas permukaan tanah. Jadi pada waktu perkecambahan, kotiledonnya ini terdorong ke atas permukaan tanah. Yang kedua ada yang namanya hipogel. Hipogel ini adalah proses perkecambahan di mana kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Jadi pada waktu perkecambahan, kotiledonnya ini tidak terangkat ke permukaan tanah tapi tetap berada di dalam tanah. Nah, di sini ada istilah yang namanya epikotil dan juga hipokotil. Epikotil adalah bagian organ-organ tumbuhan yang berada di atas kotiledon. Dan juga hipokotil adalah bagian organ-organ tumbuhan yang berada di bawah kotiledon. Nah, itu dia penjelasan tentang pertumbuhan, perkembangan, serta pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Gimana nih? Apakah kalian mengerti? Aku harap kalian mengerti dan memahami materi kita hari ini. Dan agar kalian lebih memahami lagi, Miss akan memberikan latihan soal buat kalian. Oke? Dan linknya Miss akan taruh di bawah sini. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut ke video